Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul 'azim. Bapak pengurus Masjid Nurul Ikhlas beserta segenap jajaran kepengurusan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, teristimewa kepada santriwan dan santriwati beserta pesantren Ramadan Masjid Nurul Ikhlas yang kita banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai dengan malam ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan, iman dan Islam sehingga kita dapat hadir di masjid. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di waktu yang sama malam ini mereka sangat berkeinginan untuk hadir, namun mungkin karena kesibukan, mungkin karena kesehatan, atau mungkin karena tidak sempat, mungkin berada di luar daerah, atau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan, sehingga niat tadi belum bisa disampaikan untuk bersama-sama dengan kita di rumah Allah ini bermunajat, bersujud, dan tentunya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita perdalam rasa syukur kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah akan datangkan sakinah, Allah akan turunkan kedamaian, ketentraman dan keselamatan di dalam hati kita. Karena bila kita melihat orang lain Bapak Ibu, terkadang ada rasa nikmat yang ada pada kita itu tidak sama dengan orang. Yakinlah Ibu Bapak, rezeki dari Allah itu, nikmat dari Allah itu tidak pernah tertukar. Ini perlu kita camkan bahwa malaikat Mikail tidak pernah salah mengirim rezeki Bapak Ibu, tidak pernah salah berbagi nikmat kepada manusia. Kalau umpamanya Allah sudah menetapkan bagi kita suatu nikmat, sudah ditentukan dalam kitab Lauhul Mahfuz, jangan sekali-kali kita dengan dongkol dan sekali-kali kita tidak menerima, karena bagi Allah inilah yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang saya muliakan, pada kesempatan malam ini izinkan saya menyampaikan tausiah di hadapan kita semua dengan judul keutamaan insan muttaqi. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada kemuliaan yang melebihi insan muttaqi. Allah tidak lihat harta kita Ibu Bapak, Allah tidak pandang jabatan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qalbikum wa a'malikum. Allah tidak pandang rupa, Allah tidak tengok wajahmu, Allah tidak pandang harta pangkat jabatan kita, namun yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala qalbikum, hati kita, dan juga a'malikum, amal perbuatan kita. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, oleh karena itu Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, 30 hari bulan Ramadan ini sebenarnya adalah dalam upaya melatih kita, dalam upaya untuk training kita, kemudian menggembleng kita Ibu Bapak, agar nanti
kita bisa menjadi insan yang bertakwa. Karena ketakwaan ibu bapak tidak cukup hanya di lisan saja. Ya Allah, jadikan saya orang bertakwa. Tidak bisa hanya dengan doa saja. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih mulai dengan ibadah puasa. Puasa yang dilakukan dengan benar, la'allakum tattaqun, maka akan mengantarkan manusia kepada ketakwaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin, kita perlu bersemangat, perlu berlomba-lomba untuk melatih diri kita masing-masing, mengajak keluarga kita, mendidik anak-anak kita agar sama-sama nanti menjadi insan yang bertakwa. Walaupun ibu bapak, kalau kita sudah bertakwa, Allah tidak kasih piagam pada kita Bapak Ibu. Tidak akan pernah melayang-layang dari langit itu piagam turun di tangan kita, tidak ada. Atau umpamanya kita berharap ada nanti jabatan di sini, mereknya insan muttaqin, tidak akan ada itu Bapak Ibu. Cukuplah Allah yang paling tahu dan cukuplah Allah yang akan memberikan balasan. Maka pada malam ini ibu bapak, judul tausiah Ramadan kita, keutamaan insan muttaqin. Ada 5 ibu bapak dalam surat At-Tolaq ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ada 5 keutamaan bila kita sudah menjadi insan yang bertakwa. Jadi kita kan bersemangat untuk bertakwa. Lalu apa yang Allah janjikan kepada insan yang bertakwa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang pertama ibu bapak, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji dalam surat At-Tolaq ayat yang kedua, Allah akan bantu kita. Allah akan tunjukkan kepada kita jalan keluar, solusi atas persoalan hidup yang kita alami. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita menyadari dan mengakui ibu bapak bahwa dalam hidup ini pastilah ada masalah. Jangan dibilang masalah itu yang jelek-jelek saja Bapak Ibu. Miskin, tak punya kerja, gaji kecil, anak bandel, datang musibah. Bukan hanya itu ujian kita. Tapi Bapak Ibu kaum muslimin, bahwa persoalan problem dalam hidup kita ini sebenarnya kadang-kadang Bapak Ibu dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman. Bapak-bapak yang sudah pensiun itu bisa jadi masalah Pak. Kan tak perlu lagi kerja aja, nerima aja lagi. Tapi bisa jadi masalah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, orang belum punya anak, ingin punya anak Pak. Bagi orang yang belum punya anak, masalah kalau dia tidak punya anak, kan gitu. Tapi Bapak Ibu jangan disangka ketika sudah punya anak selesai masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, anak muda yang belum menikah, bila akan ibu jodoh, ikhtiar, jangan doa saja tidak bisa. Saya Bapak Ibu sering contohkan, sederhana Bapak Ibu. Allah kan sudah tetapkan takdir kita. Pertama jodoh, jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua rezeki, jumlah rezeki kita sudah dipatok oleh Allah Bapak Ibu. Yang ketiga kematian, maut sudah juga ditentukan sebelum kita diciptakan ini. Dan yang keempat pertemuan dan perpisahan. Saya sering mengambil contoh. Umpama Bapak Ibu tadi sore, saya masih puasa Bapak Ibu. Lain, abang pukul jangan puasa malam atau pagi mulai lusa. Saya berikan contoh. Tadi di rumah Bapak Ibu, saya yakin sekali banyak pembukuan. Tidak ada sampai saya di kelas, tapi ada orang tinggal. Alai ada dia, alhamdulillah. Bapak Ibu, di meja makan kita masing-masing itu kan beraneka macam makanan minuman yang sudah kita siapkan. Tidak pernah di meja makan ditampek wak makanlah. Andaikan ibu bapak, ini contoh, ada rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, penuh semuanya. Tapi nanawa tidak duo datang loh. Nantangan tadi merdeka aja baru. Doa saja tidak bisa mendatangkan uang Bapak Ibu. Kita upayakan. Ini contohnya apa Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya biar paham kan? Ustaz kuaka saja. Tidak memang begitu. Jadi Bapak Ibu, rezeki kita Allah sudah takdirkan. Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, rezeki kita sudah ditentukan.
Cuman kalau kita tidak pernah pendeko sewa, tidak kadape. Harus ada usaha. Lai bausaha tak sudah bela. Betul pula Bapak Ibu. Jadi kita harus berikhtiar. Maka Bapak Ibu, masalah itu tidak pernah berhenti karena hidup itu bahagiannya masalah. Ibaratkan Bapak Ibu kita berjalan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang jalan yang kita tempuh itu datar. Jalan datar jangan dikira tidak masalah. Lihat orang di tol Bapak Ibu sering kecelakaan jalan datar, nyaman posisinya Bapak Ibu. Kadang-kadang jalan gedor. Ada masanya mungkin roda ini kalau kita orang Minang mirip roda pedati. Hidup ini mirip roda pedati. Ada saatnya di atas, ada saatnya di lereng, ada saatnya di bawah. Maka kalau kita di atas bukan berarti tidak ada masalah. Bapak Ibu, banyak orang stres, pada titik banyak. Rumah rancang, mobil banyak, istri, mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu, sadonya kalau tidak arif kita menilai, memahami, maka dia bisa jadi masalah. Tua bisa jadi masalah. Muda juga banyak masalah. Oleh sebab itu, setiap manusia sebenarnya tidak bisa keluar dari masalah. Bila kita sudah selesaikan satu persoalan, wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah katakan, apabila engkau sudah menyelesaikan satu urusan, maka selesaikan urusan lain. Artinya sudah selesai masalah, pasti akan ada masalah baru. Di Bapak Ibu yang saya hormati, namun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini janji Allah Bapak Ibu. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, tidak akan mungkin, mustahil Allah akan mengingkarinya. Pasti ditepati janji. Maka Ibu Bapak, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu dalam hidup kita ini tentu pernah kita mengalami suatu keadaan yang amat sangat sulit. Persoalan ekonomi datang, anak minta cuti untuk kuliah, kemudian berbagai persoalan rumah tangga juga dalam satu waktu yang bersamaan juga datang. Persoalan dengan keluarga, persoalan dengan tetangga, persoalan dalam dunia kerja, persoalan di masjid. Hanya di satu saja tidak ada masalah Pak Ibu. Banyak ada protes jamaah pada pengurus lah, banyak loh masalahnya. Belum masalah pribadinya. Bapak Ibu, maka yakinlah Ibu Bapak, saya yakin Ibu Bapak punya pengalaman tersendiri. Di saat suatu situasi yang amat sangat genting, ado saja ditunjukkan oleh Allah. Mungkin Allah tidak langsung menampakkan wajah pada kita, tapi ado saja hati kita ngomong. Mungkin ada orang yang bantu. Kenapa? Boleh jadi jalan solusi yang Allah berikan itu lewat orang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, bila kita sudah menjadi insan yang muttaqi, bila kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, maka yakinlah Allah bersama dengan kita dan Allah akan bantu kita untuk menemukan solusi jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Tapi dengan syarat Ibu Bapak, yuk berusaha juga kita. Tidak bisa hanya lepas dengan doa saja, walaupun doa itu wajib juga. Ya, harus juga kita doakan. Jangan sampai kita tidak berdoa, sombong kita namanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, bila manusia sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan yang Allah janjikan kepada mereka, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bukakan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, awal tahun ajaran baru masuk, istri sakit, mobil kecelakaan, anak ada yang narkoba, berbagai persoalan ekonomi datang dalam satu waktu Ibu Bapak. Maka saya yakin dan percaya Allah tidak akan sia-siakan kita Ibu Bapak selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak membayangkan, tapi mungkin saudara kita yang lain di saat dia tahu kita dalam keadaan sulit, dia datang tanpa kita minta Ibu Bapak, tanpa kita kasih tahu kepada beliau, lalu beliau datang memberikan bantuan kepada kita. Yakinlah Ibu Bapak, pertolongan itu sebenarnya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kita sudah sering betapapun rezeki itu kita kejar Ibu Bapak. Kalau memang tidak untuk kita, tidak akan dapat. Yakinlah Bapak Ibu. Kalau itu tidak ditakdirkan untuk kita, rezeki tadi kita kejar ini, kita usahakan. Kalau memang bukan
malaikat dapat masalah ngasih rezeki pada manusia. Yang ketiga, bila manusia sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, keutamaan yang akan Allah berikan adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertakwa juga dia bertawakal. Bila dia sudah bertawakal, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ibu bapak kaum muslimin yang saya hormati, hidup kita ini pasti membutuhkan berbagai macam sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Bapak ibu yang saya hormati, maka orang yang bertakwa kepada Allah, maka mereka akan dibantu oleh Allah. Minimal Allah datangkan ke dalam hati kita rasa cukup. Maka orang Minang mengatakan, kadang di tanah nasi limo teko atau limo cantil, bahasa kampung awak limo cantil, cukup juga. Dimasak 3 cukup juga Bapak Ibu. Bagaimana bisa? Kadang anak-anak kita sekolah, kuliah, diagih pipi belanja 10.000 sehari, habis dia Pak. Diagih 5.000, ini ada komplain. Cukup. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rasa cukup itu kadang-kadang yang tidak ada dalam diri kita. Sehingga apa? Lah berlimpah-limpah nikmat, labi rezeki, nanti awak rasa kurang juga. Nah, ini penyakit Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita kalau sudah beriman, bertakwa, lalu bertawakal kepada Allah, Allah akan datangkan kecukupan untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Falaq ayat yang keempat juga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada kata Allah, maka aku akan bantu dia untuk mempermudah urusannya. Jadi Bapak Ibu, kita hidup ini pasti berurusan dengan banyak orang, pasti berhadapan dengan berbagai urusan, maka Allah berjanji akan mempermudah, akan membantu kita dalam memperlancar urusan-urusan kita, baik urusan ibadah kita dan tentunya juga urusan duniawi kita. Yang terakhir Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, takut saya lebih dari 20 menit. Jadi yang terakhir adalah wa may yattaqillah, Allah katakan Bapak Ibu, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Kalau seseorang sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tutupi kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, serta akan dilipat gandakan, akan diberikan pahala yang azim, yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, Ramadan yang kita lalui ini akan mengantarkan kita menjadi insan muttaqi, serta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan dan juga ganjaran di dunia, dan tentu nanti akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan keluarga kita serta masyarakat kita berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas